ya. Sejarah perkembangan ilmu dakwah. Sebelum ilmu dakwah menjadi sebuah sains, ya kan kemarin sudah ya, bedanya knowledge dengan science. Nah, terus kemudian di sini bagaimana ilmu dakwah dulu hanya merupakan pengetahuan, kemudian berkembang menjadi sebuah sains, ya. Ini yang dimaksud dengan sejarah perkembangan ilmu dakwah atau sejarah ilmu dakwah. Nah, ini kita lihat di sini. Yang pertama itu dibagi menjadi beberapa tahap, ya. Ini ada 1, 2, 3 ya, 3 tahap ya. Nah, kemudian di sini tahap pertama ilmu dakwah itu melalui tahap ini, identifikasi masalah dan perumusan pemikiran dakwah ya. Jadi suatu ilmu sebelum betul-betul dirumuskan, yang pertama kali dilakukan oleh ahli ilmu pengetahuan adalah mengidentifikasi dulu ya, apakah ini layak dijadikan sebuah ilmu pengetahuan atau tidak. Nah, itu tahap pertama. Nah, kemudian di sini setelah diidentifikasi, oh ini layak ini dakwah dijadikan ilmu. Jadi tadinya dakwah tok gitu ya. Kan dengar ya orang dakwah gitu kan. Oh, ini dakwah, itu dai gitu. Tapi belum jadikan ilmu. Tapi kemudian diidentifikasi bagaimana kalau dakwah itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Yang mengidentifikasi siapa? Ya pakar-pakar ilmu dakwah ya, ilmuwan dakwah ya. Jadi dari kaum akademisi ya. Jadi makanya Anda itu beruntung kuliah. Anda itu termasuk bagian dari kaum akademisi, yaitu mahasiswa. Nah, yang identifikasi ini siapa? Dosen ya, akademisi, para dosen fakultas dakwah. Waktu itu belum jadi fakultas ya. Terus kemudian di sini setelah diidentifikasi layak menjadi sebuah ilmu pengetahuan, maka kemudian ini di sini dilanjutkan, yaitu perumusan pemikiran dakwah ya. Lalu diadakan perumusan pemikiran dakwah sebagai fenomena apa gitu kan. Kalau dakwah itu masuknya ke mana ya, ilmu apa, bagian dari ilmu apa kan gitu. Nah kemudian disinilah disepakati menjadi fenomena dari bagian tauhid, sosial, dan sejarah itu ya. Jadi akar dari ilmu dakwah adalah ilmu tauhid, terus kemudian ilmu sejarah, kemudian ilmu sosial. Maka kemudian sarjana dakwah juga beda-beda. Saya dulu tahun 1993 lulus, saya titelnya DRA ya, dokteranda ya waktu itu. Karena dulu itu memang titel untuk sarjana S1 itu kalau laki-laki dokterandes, kalau perempuan dokteranda ya. Sama umum, semuanya begitu, ilmu umum maupun ilmu agama. Saya pakai yang itu masih, karena saya lulusan tahun 93, sampai masih di Lok Mahfud ya, belum tercipta. Tahun 93 saya sudah jadi sarjana S1. Dan sekarang 2003 sampai baru kuliah, kan jauh banget ya. Nah, itu. Nah, kemudian di situ setelah saya wisuda tahun 93, saya kan wisudanya 93 awal ya, April 93 Oktober ya, kan beda berapa bulan toh ya, sudah ganti namanya SAG, sarjana agama. Nah, sarjana agama tiba-tiba dibully-bully banyak orang. Wah, sarjana agama, sarjana alam goib gitu, singkatnya sarjana alam goib, dibully-bully sama orang-orang yang sarjana lain. Kemudian ganti lagi menjadi sarjana sosial ya, ganti lagi kemarin menjadi sarjana komputer ya, ganti lagi menjadi sarjana sosial Islam ya, ganti lagi ini katanya sarjana sosial tok. Jadi sudah ganti berapa kali itu ya, sejak saya wisuda sampai sekarang udah ganti titel atau ganti gelar akademiknya sampai 5 kali kan, Masya Allah. Itu karena apa? Karena melihat ini sebenarnya dimasukkan ke ilmu tauhid bisa menjadi sarjana agama ya. Nah, kemudian ke ilmu sosial juga bisa menjadi sarjana sosial. Nah, kemudian dijadikan
Nah, titel lain bisa juga. Ini di sini komputer. Kenapa komputer? Ya karena di Fakultas Agama waktu itu yang ada komputernya cuma Fakultas Dakwah ya. Jadi beruntung Anda ya. Kalau di PAI ya cuma tentang guru agama Islam ya. Di syariah cuma tentang hukum Islam. Nah, kalau di dakwah itu semuanya ada ya. Tentang pendidikan Islam ada, tentang hukum Islam juga ada. Di mana? Ya di fikih-fikihnya kan, ada mata kuliah fikih, ada mata kuliah hadis kan, itu hukum Islam. Terus kemudian PAI-nya ya apalagi lebih banyak lagi. Umumnya juga banyak. Ada di sini ada komunikasi ya, ada public relation ya, ada komunikasi publik, ada komunikasi Islam ya. Terus pemikiran dakwah, pokoknya di sini lengkap deh. Tergantung kita maunya fokusnya di mana ya. Nah, fokusnya di mana itulah yang Anda tekuni ya. Paham ya? Dari semester awal ini mulai sekarang Anda tekuni, Anda pilih mana yang Anda paling condong ya, paling interest, paling tertarik. Lah itu nanti dijadikan kalau wisata itu ikon ya. Kalau sampean karena diri sendiri dijadikan spesifik ya, spesifik keilmuan kita ya. Seperti saya kan sebenarnya alhamdulillah minallah ya, berarti orang sombong orang pamer ya, alhamdulillah minallah sih ya, dari Allah itu saya diberi kemampuan tulis ya, menulis, baik menulis sastra, puisi, prosa, dan bahkan ilmiah ya. Buktinya apa? Lah itu yang sampean beli itu tulisan saya ilmiah kan, buku. Nah, jadi artinya saya memilih profesi sebagai penulis bisa ya. Dan penulisnya tidak hanya satu, tidak hanya penulis ilmiah, tapi di situ juga bisa penulis prosa, puisi. Saya punya novelnya ya di blogger saya. Sampean tulis klik ya, blogger Tuti Munfaridah. Di sana ada novel saya ya, cuma mangkrak ya, belum terterusin karena ya itu waktunya sulit ya. Nah, itu novel saya dan itu kisah hidup saya yang judulnya Jalanku. Sampean ngerti nang kono jan. Itu kan berarti saya itu ya. Terus puisinya juga ada. Saya kalau berpuisi itu Masya Allah ya, betul-betul dari hati. Jadi ketika, dan puisi saya tidak hanya umum, puisi spiritual ketuhanan, bahkan mahrifatullah saya juga bisa. Nah, itu kompetisi saya di situ, nulis itu aja sudah bisa bermacam-macam. Ya, itu contoh. Nah, terus kemudian apa? Politik apa mening ya. Saya dulu wakil ketua PKB Kabupaten Cilacap ya. Terus pokoknya semua yang saya ikuti ya, sejak sekolah sampai kuliah, mafhum alhamdulillah bisa dijadikan profesi, bisa dijadikan spesifikasi sebenarnya ya. Nah, tetapi di situ saya memang punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau bidang olahraga dan olah vokal ora bisa ya. Jadi yang ngerti nyanyi ora bisa, kon olahraga juga ora bisa ya. Karena apa? Tidak bisanya karena nggak suka. Saya kalau suruh olahraga malu ya. Suruh gerak sedikit di depan orang tuh malu ya. Jadi ya tidak bisa kan selamanya. Nyanyi juga begitu, suruh tarik suara, mengeluarkan suara sedikit sudah malu itu sama guru-guru dulu. Jadi nggak bisa. Jadi semuanya itu tapi saya milih 2 tok, yaitu apa? Kompetisi saya, spesifikasi saya pilih dosen dan dai ya. Makanya kalau ditulis di profil saya kayaknya dosen dan dai. Karena saya memilih kenapa dosen? Kalau saya itu satu suka ilmu ya, alhamdulillah saya itu cenderungnya ke ilmu pengetahuan. Makanya saya sangat sayang sekali ya, misalnya ada mahasiswa kuliah lama-lama kok dolan-dolan tok ya, nggak mau masuk kelas. Aduh, sayang, itu nggak jadi ahli ilmu, ahli dolan gitu ya. Masya Allah, naudzubillah ya. Lah itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ilmu saya melalui dosen. Karena apa? Kalau di kelas, di sekolah, saya nggak telaten ya. Ngopeni bocah cilik-cilik nggak telaten yang terkait umum. Karena apa? Sudah banyak lah, guru-guru kan sudah banyak ya. Kalau dosen kan nggak banyak gitu ya. Tapi kalau TPQ Madin saya telaten karena memang itu jurusannya ke dai, yaitu yang kedua profesi saya dai. Nah, itu adalah kecenderungan saya dai. Mengapa? Ya karena saya termotivasi satu,
al ulama warasatul anbiya. Nah ini harus ditanamkan di dada jenengan juga ya sampean ya, bahwa kita adalah warasatul anbiya. Ulamanya seberapa? Ulamanya ya seilmu ilmu kita, itu namanya sudah ulama ya, bagian dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Itu ajaran dari dosen saya di Fakultas Dakwah dulu ya, bahwa kita sebenarnya adalah ulama dan kita adalah warasatul anbiya. Jadi kita harus jangan meneng-meneng baik. Ilmu kita yang kita punya balighu ani walau ayat, sampaikan meskipun itu satu ayat. Nah jiwa ini harus kita miliki. Nah ini yang saya pilih 2. Lah kalau sampean ini mau milih profesi apa nanti di sini, kira-kira ketika sampean masuk dulu niatnya apa ya, nanti gampang tak tanya. Kalau sekarang belum tanya dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah kemudian dari tahap identifikasi dan pemikiran dakwah ini yang dilanjutkan dengan pemikiran dakwah ini, maka kemudian ada tokohnya. Ini tokohnya pada waktu itu tahap ini ya. Jadi di tahap pertama ada tokohnya siapa saja, di tahap kedua ada tokohnya siapa saja begitu ya. Nah ini di tahap pertama tokohnya yang pertama adalah Al-Ghazali ya. Al-Ghazali yaitu pada awal abad ke-12 ya, itu Al-Ghazali. Berarti Al-Ghazali itu hidupnya sekitar tahun 1200 ya, abad ke-12 ya. Yang beliau itu mengarang kitab yang sangat termasyhur ya, Ihya Ulumuddin ini adalah yang terkait dakwah. Ini beliau khususnya menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di sana di kitab Ihya Ulumuddin beliau membahas apa arti amar ma'ruf nahi munkar. Yang kemudian beliau menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar menurut Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan amar ma'ruf nahi munkar adalah dakwah yang bersentuhan dengan politik ya. Syarat-syarat dakwah pada penguasa. Jadi ada di amar ma'ruf nahi munkar di Al-Ghazali itu yang membahas tentang dakwah yang bersentuhan dengan politik. Artinya apa? Dakwah yang mendakwai penguasa. Itu kan bersentuhan dengan politik ya. Kalau dakwah secara umum pada orang banyak nggak bersentuhan dengan politik, tapi kalau sudah mendakwai penguasa itu namanya bersentuhan dengan politik. Karena politik itu dalam arti sempit adalah kekuasaan artinya ya. Dakwah ke raja itu gimana? Al-Ghazali dibahas di sana di kitab Ihya Ulumuddin ya. Terus kemudian di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali juga di sini mengatakan ada caranya atau syarat-syaratnya kalau mau berdakwah dengan penguasa. Jadi Anda itu makanya lebih lengkap kalau tidak hanya kuliah di Fakultas Dakwah Tok, tidak kuliah di KPI Tok, tapi juga ngaji di pondok pesantren. Nanti mabung Ihya Ulumuddinnya di bagian mana? Oh syarat-syarat dakwah pada politik pada penguasa itu seperti ini. Jadi sampean bisa dakwai penguasa kan gitu. Saya teruskan. Ini tokoh yang pertama pada tahap identifikasi ya. Yang kedua tokohnya bernama Thomas W. Arnold ya. Kalau bahasa Inggris kan maca W kan W ya. Nah ini kenapa bukan orang Islam ya, padahal membahas tentang dakwah ya. Ilmu kan universal ya, sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama. Syarat menjadi ilmu atau menjadi sains adalah bersifat universal. Universal itu artinya umum, bisa diakui oleh semua kalangan ya, termasuk ini orang non muslim ya. Ya monggo silakan ya, ada apa? Mau bertanya Oh, nanti dulu sebentar ya, nanti tak kasih kesempatan tanya. Oh, sudah saya jelaskan ya. Oke, bagus ya. Nah W. Arnold ini bukunya berjudul The Preaching of Islam ya, tahun 19 berapa ini? Ya, ini 1896 ya, sampai belum lahir aku beurung ya. Nah, bukunya Thomas W. Arnold ini spesifik banget judulnya itu, sudah
sejarah dakwah. Hebat banget kan? Wong non muslim kok bisa ya ngarang buku tentang sejarah dakwah. Ki sing bebuin nang kene ya. Minalo ya betul. Biar ada apa ya namanya? Keragaman ya, biar ada ya pokoknya begitulah. Nah, ini mengapa? Karena ya itu tadi orang-orang kita seringnya itu nggak ngeh gitu ya, nggak peduli ya kan, pedulinya ya di jalannya apa adanya lah ya, sholat kan gitu ya, turu orang tahu tertarik pada ilmu lah, yang tertarik orang luar nih. Ini langsung setelah ada itu beliau itu menulis tentang sejarah dakwah. Jadi ditulis kapan mulai ada dakwah, tokoh-tokohnya siapa saja. Sebenarnya jadi ilmuwan tuh gampang loh ya. Mulai sekarang kalian kepengen jadi ilmuwan tekan dari ya. Dengar nih kata-kata saya. Tulis apa yang Anda lihat, yang Anda kerjakan, yang Anda rasakan. Jadi tulis semuanya ya. Tidak hanya tulis apa yang Anda kerjakan, tidak. Tulis apa yang Anda rasakan, yang Anda lihat, yang Anda ucapkan, dan yang Anda kerjakan. Berarti isinya nulis lah, intinya nulis ya. Atau kerjakan apa yang Anda tulis ya. Tapi kalau yang kerjakan Anda tulis itu namanya bukan ilmuwan, tapi sekedar pelaksana ya kan. Tapi kalau mau jadi ilmuwan itu nulis ya, mikir ya, Masya Allah, jangan siki ya bocok nakal teman. Anda tulis ya kan. Tahun 2023 mayoritas remaja geblek gitu misalnya. Anda tulis ya kan. Nah terus kemudian di tahun berikutnya 2024 sampai lihat remaja-remaja sekarang kalem-kalem ya, soleh-soleh. Anda tulis tahun 2024 remaja mulai berjilbab, remaja. Lah itu nanti suatu saat kok Anda bukukan itu jadi ilmu ya kan. Ternyata di tahun 2023 mayoritas remaja itu rusak, tetapi di tahun 2024 remaja bertobat, kan gitu ya. Paham ya? Itu sekedar contoh. Kalau kita menjadi ilmuwan yang termuda, mulai sekarang tulis apa ya semuanya, tulis semuanya. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan. Ngerasa juga gitu. Oh, ya Allah, rasane wong ya. Aduh karo wong tua kayak gini ya. Gitu ya misalnya ya. Mau makan aja harus cari warung ya kan. Dulu ketika belum kos ya, belum mondok, makan tinggal ngeplok gitu ya kalau bahasa Jawanya. Lah sekarang harus cari orang. Kamu tulis itu kan yang dirasakan kan ya, ditulis. Apa ya? Susahnya hidup jauh dari orang tua. Cerita ketika hujan turun ya kan? Perutku lapar sekali gitu kan ya. Aku ingin makan, tapi karena di kos-kosan akhirnya aku terpaksa keluar. Tidak seperti ketika bersama ibu, masakan tinggal makan. Nah ini kan jadi ilmu ya kan. Nah kalau kamu tulis sepanjang hidupmu itu dari novel ya kan, bisa ditayangkan di film. Paham? Enak kan. Nah mulai sekarang kayak gitu, coba dicoba. Jadi aja ada letel nganang ini melaku ya, pikirannya kosong ya, ngelambene ngomong orang genah kan gitu ya. Tujuannya orang genah, jangan seperti itu ya. Mulai sekarang efektif jadi orang yang profesional dalam arti untuk kerja. Zaman siki profesional ditafsirkannya kerja ora. Profesional itu artinya adalah sportif juga bukan berarti olahraga ya, artinya itu konsekuen ya, efektif ya, terus konsekuen, itu kan seperti itu. Jadi mulai sekarang itu efektif ya, sambil nunggu dosen ya, Bu Tuti masih di perjalanan, Bu Tuti masih kuliah, nulis dong ya, nulis apalah gitu ya, nulis yang kamu lihat ya. Iya kayak gitu ya, mikir ya. Atau kalau nggak mau nulis, baca ya. Modal ilmuwan itu membaca ya. Satu, kalau mau jadi ilmuwan menulis, paham ya? Modal ilmuwan adalah jadi yang ditulis adalah yang kita baca. Tapi jangan lupa, membaca tidak harus membaca teks buku, paham ya?
melihat orang liwat itu juga namanya membaca. Makanya begitu pertama kali ayat Al-Qur'an berkata ikro, bacalah ya. Tapi bacalahnya bukan ngomong bacalah dengan teks, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bukan membaca dengan buku, bukan. Artinya apa? Lihat orang, ya Allah gimana, itu namanya membaca ya. Lihat ya, Anda tahu sekarang ya, kan kita waktu di SD diajari ya, angin adalah, ayo yang masih ingat, angin adalah yang jurusan fisika, angin adalah ya, angin ya. Apa? Angin apa? Hah? Gak ada yang ingat? Waduh, di sekolah kepriwe ilmu nih tulan tok bahasanya ya. Angin adalah udara yang bergerak, ya kan? Oh, perkelingan apa guru sikir apa dengan jari ya? Hah? Kalian baca sikir anu wae teh. Orang ngahan ilmu ya. Mulai sekarang sampean kuliah di Bututi, mulai sekarang jadi ahli ilmu ya. Ilmu jangan dilupakan, eman-eman ya. Angin adalah udara yang bergerak. Itu kan ilmu ya. Ilmunya dari mana? Dari orang yang dulunya kayak gini. Apa ini ya? Kok silir-silir gini kan gitu ya? Terus oh, ini jenisnya apa ya? Angin. Lah angin ki apa? Oh, ini sebenarnya dari udara, cuma bergerak, ya kan? Soalnya kalau nggak bergerak kayak gini, udara biasa, namanya nafas, ya kan? Namanya udara yang oksigen itu ya. Tapi ketika bergerak namanya angin. Itu sih yang mendefinisikan itu hasil membaca, melihat, merasakan, kemudian ditulis. Ini membacanya bukan membaca buku, tapi membaca alam. Ada udara yang bergerak, kan gitu? Ya, teruskan. Yang ketiga adalah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, tapi bukan itu ya, bukan pengarang kae sholawat ya. Ini menulis buku yang berjudul Dakwatur Rasul Ilallah Ta'ala ya. Cuma kan kalau tulisan itu menjadi Dakwatur Rasul Ilallahi Ta'ala, karena gini Ilallah Ta'ala, membahas tentang tahapan dakwah. Nah ini jadi di bukunya Abdullah bin Alwi ini tentang dakwah, tapi membahasnya tentang tahapannya toh ya, bukan membahas tentang metodenya, bukan membahas tentang cara dakwahnya, tapi tentang tahapan dakwah. Tahapan dakwah artinya apa? Dakwah itu dimulai dari yang ringan baru menuju yang berat, itu misalnya seperti itu namanya tahapan ya. Jadi misalnya apa? Ada mu'alaf masuk Islam, tidak terus langsung disuruh tahajud ya. Baru masuk Islam disuruh tahajud. Ya biarin. Kalau mu'alaf ya suruh diajak dulu ke masjid ya. Nah, di situ sholat yang ngono, ora yang ngono, itu ada tahapannya ya, berdakwah. Tiba-tiba diomongi itu musyrik, itu kafir, ya orang sih Islam ya. Jadi enggak sembarangan itu ya. Dai yang ngomongnya sembarangan, itu kafir, itu musyrik, itu nggak ngerti ilmu dakwah ya. Kalau ngerti ilmu dakwah tidak seperti itu. Karena apa? Dakwah itu ada tahapannya. Nah, seperti dakwah ke anak kecil ya kan. Anak kecil di rumah bagus, awas kowe neraka. Tiba-tiba banget ya kan. Jangan begitu. Kalau terhadap anak kecil bermain-main dulu ya. 1, 2, 3 gitu terus kayak Allah itu ada berapa? Misalnya 3, enggak, Allah tuh 1 nih kayak gini, enggak ada yang lainnya. Nah terus sambil bermain, jadi ada tahapan dakwah sesuai ilmunya, sesuai imannya, sesuai usianya ya. Beda, jangan sembarangan ya. Anak kecil dikasih tahu, kamu kalau nggak sholat neraka, aduh ya, masih kecil dia ngomong kayak gitu. Memang itu sih kelihatannya kayak jos ya, tapi nyatanya apa? Kalau diterapkan malah ketakutan ya, malah dia terus jadi nggak mau suatu saat kalau sudah gede merasa wah apa-apa aku neraka, terus punya pikiran imannya nggak kuat, oh di sana kok surga ya, masuknya agama sana, mendingan ke sana saja ya, malah rusakan. Tanamkan kalau anak kecil cinta dulu ya, cinta kepada Islam ya.
cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran. Itu kalau sudah cinta kan dengan sendirinya kan imannya kuat ya, cinta kepada Allah. Itu ya, misalnya ini tahapan dakwah. Selanjutnya tahap kedua, setelah diidentifikasi ternyata dakwah bisa dimasukkan menjadi sains, maka tahap kedua ini ada tahap pemikiran dakwah sebagai bidang kajian akademik di perguruan tinggi. Kalau begitu dakwah dimasukkan menjadi kurikulum di perguruan tinggi yang sekarang sampai sekarang kita ikuti begini ya di prodi KPI. Kalau yang spesifik lagi namanya ada prodi dulu itu fakultasnya kita itu sebenarnya namanya fakultas dakwah ya. Nah, tapi karena kita masuk ke universitas umum menjadi fakultas keagamaan Islam, prodinya KPI. Kalau prodinya di fakultas dakwah macam-macam, ada manajemen dakwah, ada KPI dan lain-lain ya. Oke. Yang di sini tokohnya ada 4 ya yang kita sampaikan. Tokoh sebenarnya banyak tapi ini yang tokoh utama. Yang pertama adalah Syekh Ali Mahfud ya. Nah, Syekh Ali Mahfud ini buku dakwahnya ada, ini judulnya Hidayatul Mursidin. Jadi buku yang berbahasa Arab ya. Syekh Ali Mahfud dari Universitas Kairo Al-Azhar ini. Ini tapi sudah diterjemahkan ya. Jadi kalau Anda beli, kalau di Jogja mungkin masih ada, ini buku lawas banget sih ya. Itu ada yang berbahasa Indonesia, Hidayatul Mursidin, tapi terjemahan yang kemudian diterjemahkan juga menjadi manajemen dakwah ya, buku manajemen dakwah. Ini karangan Syekh Ali Mahfud. Nah, isinya apa? Isi buku ini adalah tentang dakwah sebagai tabligh, terus sebagai penyiaran Islam melalui apa menyiarkannya. Ini menurut Syekh Ali Mahfud di buku itu, dakwah itu bisa disiarkan melalui khitobah ya. Khitobah itu tahu nggak? Khutbah ya, ceramah bisa, khutbah Jumat bisa, itu namanya melalui khitobah. Terus munculnya ilmu dakwah ini menurut Syekh Ali Mahfud di dalam buku itu dibahas juga. Jadi munculnya ilmu dakwah itu sebenarnya karena banyak orang berdakwah melalui ceramah, melalui khitobah ya. Maka kemudian menjadi ilmu, ini pembahasannya. Yang kedua, tokoh yang kedua di tahap pemikiran dakwah ini Muhammad Al-Ghazali, tapi ini bukan Muhammad Al-Ghazali yang di atas ya. Ini beda. Kalau yang di atas itu adalah yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, paham ya? Bedakan. Nah, yang terkenal itu yang sampai sekarang yang Hujatul Islam ya, yang pertama tadi. Tapi kalau yang ini bukan, ini Muhammad Al-Ghazali namanya. Bedakan, ada Muhammad di depannya ya. Walaupun yang ini yang atas juga namanya Muhammad aslinya. Al-Ghazali kan cuma daerahnya ya, daerah Al-Ghazali di sana, hidupnya di sana. Tapi ini kalau ini dijadikan nama ya. Kalau yang atas itu Al-Ghazali hanya julukan daerahnya, tempat lahirnya. Kalau yang kedua ini memang namanya ya, namanya Muhammad Al-Ghazali ya. Inilah tahun 1954. Nah, buktinya apa? Lah ini sih tahunnya kan sudah tahun 1954. Al-Ghazali ini kan tahun abad 12 ya kan? Ya, jauh sekali sudah meninggal. Ini yang namanya tiru-tiru Al-Ghazali ya. Kan banyak orang tiru nama ya, kayak sekarang banyak nama Utsman kan gitu ya. Tapi kan bukan Utsman sahabat Rasulullah. Ali juga jeprah ya kan, Abu Bakar juga akeh, tapi bukan Abu Bakar yang sahabat Rasulullah. Itu gambarannya. Ini di sini Muhammad Al-Ghazali itu punya kitabnya yang berjudul Mauqibid Dakwah, yaitu yang di situ membahas tentang perlunya perbaikan masyarakat. Nah, jadi menurut Al-Ghazali yang Muhammad Al-Ghazali yang sudah abad pertengahan ini, 19 kan abad pertengahan ya, abad modern ya. Anda ngerti abad-abad enggak dulu waktu sekolah? Abad pertengahan kapan? Enggak ngerti. Dosen. Jadi kepengen dari guru loh. Ya karena guru sih kayak gitu sebelah ya, pusing disampaikan apa ya kan. Nah, ini
di abad pertengahan ini ya, beliau mengarang buku ini yang terkait dengan perlunya perbaikan masyarakat. Ya mengapa? Dakwah itu tidak ada gunanya, tidak berhasil apabila masyarakatnya tidak diperbaiki. Iya Pak ya? Oh, masyarakat naudzubillah. Misalnya komunitas LGBT, ya kan? LGBT tahu? Ya, yang ngerti itu tahu. Zaman now sih ya. Komunitasnya LGBT, ya kan? Wis orang genah kayak kalah. Tiba-tiba sampean menyampaikan tahajud gelem apa ora? Ora gelem. Mengapa? Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini ingat ya. Orang yang biasa membiasakan dengan keharaman, naudzubillah, tidak bisa untuk diajak menjadi ibadah, untuk beribadah. Karena apa? Karena melekat dosa-dosa itu menutupi cahaya imannya, ya. Makanya jangan sampai dibiasakan hal haram. Haram manusia yang tidak disengaja paling 1-2 kali wajar. Tapi kalau sudah dibiasakan wis ngeplek ya. Ibaratnya kita punya cahaya iman cuma segini ya, dikit, terus itu ditutupi, ya angel kan diajak kon ibadah ya. Nah, sudah biasa dilakukan seperti itu. Kecuali memang ada masya Allah karomah minallah mendapat hidayah, itu beda lagi ya. Tapi kalau nggak mendapat hidayah, angel kon ngajak yang kayak gitu. Jadi harus dicerahkan dulu, dibersihkan dulu kotoran-kotoran haramnya. Yaitu apa? Ya pertama itu jangan diajak sholat dulu, tapi diberikan pencerahan betapa bahayanya LGBT untuk tubuh ya, untuk kesehatan dan sebagainya. Nanti kalau sudah terbuka, sudah merasa itu, baru dimasukin iman dulu, baru diajak sholat. Itu seperti itu ya, ada tahapannya. Saya lanjutkan. Jadi buku Muhammad Al-Ghazali terutama membahas tentang perlunya perbaikan masyarakat untuk berdakwah, dan terbalik juga perlunya berdakwah memperbaiki masyarakat. Bedanya apa? Ayo, sing dolanan HP siapa? Apa bedanya? Apa bedanya? Saya bikin kalimat ya, Anda bedakan. Coba saya bikin kalimat, Anda bedakan. Apa bedanya? Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Sampai ini loh sing kudunge apa pun jenenge ya? Ijo itu namanya apa? Ya, kamu siapa namanya? Zahra. Apa bedanya perlunya berdakwah untuk perbaikan masyarakat, untuk memperbaiki masyarakat, dengan perlunya dakwah untuk perbaikan masyarakat? Gimana bedanya? Kata-kata saya. Hah? Apa bedanya berdakwah untuk perbaikan masyarakat dengan perlunya perbaikan masyarakat untuk berdakwah? Dibalik tok bedanya apa?